Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Berliana Putri. Saya di sini akan mempresentasikan mind maps bahasa Indonesia yang telah saya buat. Oke. Pertemuan pertama yaitu membahas fungsi ragam dan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa ragam Indonesia yaitu ada dua, bahasa negara dan bahasa nasional. Ada juga fungsi bahasa yaitu alat berkomunikasi, alat mengekspresikan diri, alat berintegrasi dan beradaptasi sosial, alat kontrol sosial, alat untuk berpikir juga. Lanjut, ragam bahasa. Ragam bahasa variasi bahasa yang terjadi karena pemakaian bahasa. Ragam bahasa juga ada beberapa dasar caranya, yaitu berdasarkan cara berkomunikasi. Cara berkomunikasi ada dua, yaitu ragam lisan dan ragam tulisan. Ada juga berdasarkan situasi pemakaian, sepertinya ragam formal, ragam semi formal, ragam non formal. Lanjut, pertemuan kedua. Pertemuan kedua yaitu membahas tentang membaca dan menyimak. Apa itu membaca? Membaca adalah proses yang dilakukan serta digunakan untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulisnya. Ada juga tujuan membaca. Tujuan membaca itu ada memperoleh informasi, memahami makna bacaan. Dan juga ada teknik-teknik membaca. Teknik-teknik membaca ada tiga, yaitu yang ke-1 screening menandai, yang kedua skimming, yang ketiga SQ3R. Lanjut, pertemuan kedua yaitu membahas tentang membaca dan menyimak. Apa itu membaca? Membaca adalah proses yang dilakukan serta digunakan untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis. Membaca juga ada tujuannya itu ada dua. Yang ke-1 memperoleh informasi, yang kedua memahami makna bacaan. Ada juga teknik-teknik membaca. Teknik-teknik membaca ada 3, yaitu skimming, yang kedua skimming, yang ketiga SQ3R. Skimming ini digunakan untuk mendapatkan suatu informasi dengan cepat dan akurat. Kalau skimming menyerap informasi penting dan memahami topik bacaan, bagian penting, fakta, dan opini. Memperoleh kesan umum dari suatu buku, artikel, atau tulisan singkat. SQ3R itu ada 5 artian, yang dimana artinya tuh survei, kuis, ready, recall, review. Survei bacaan, kalau kuis ajukan pertanyaan, kalau ready seperti membaca, kalau recall itu jeda, kalau review itu membaca ulang. Fungsi digunakan untuk memahami isi buku dengan baik, yaitu skripsi, menentukan tema, terus menerapkan teknik membaca untuk mendapatkan informasi yang lebih terarah. Teknik
Peningkatan kecepatan membaca yaitu ada 8 ya. Yang ke-1 membaca dengan diam, kedua membaca dengan konsentrasi, yang ketiga membaca dengan memperluas jangkauan mata, yang keempat membaca dengan menyapau ke bawah, yang kelima membaca per kelompok kata, keenam membaca dan mencari kata kunci, ketujuh membaca tanpa mengulang-ulang kata, kedelapan membaca tanpa berhenti lama di awal kalimat. Lanjut, langkah-langkah membaca kritis ada 2, yaitu pemahaman isi bacaan seperti mengerti ide pokok, mengetahui fakta dan detail penting, buat simpulan berupa interpretasi dari ide pokok dalam bacaan. Ada juga ujian keakuratan sumber membaca, yaitu bandingkan dengan sumber bacaan lain. Membaca di gambar seperti grafik, tabel, bagan. Grafik adalah gambar yang memungkinkan penyimpanan ide yang kompleks menjadi sederhana dan mudah dimengerti. Langkahnya membaca judul, mencermati simbol, garis, angka, warna, dan memahami isi dengan cara menghubungkan simbol dengan judul. Ada juga tabel. Tabel adalah daftar isi ikhtisar sejumlah data informasi baik merupakan kata-kata atau bilangan yang tersusun dan memiliki garis batas. Langkahnya seperti membaca judul, memperhatikan informasi pada setiap kolom. Ada juga bagan. Bagan adalah alat peraga tanpa keterangan jumlah untuk penyajian data agar mempermudah penafsiran. Langkahnya membaca judul, memahami informasi, dan bagan. Menyimak adalah memperhatikan dengan saksama apa yang diucapkan oleh penutur untuk mendapatkan suatu informasi. Seperti kita sedang mendengarkan ibu dosen yang telah disampaikan materi kepada kita. Kita harus menyimaknya dengan saksama. Ada juga tingkatan menyimak. Tingkatan menyimak ada 4. Yang ke-1 mendengarkan, yang kedua menginterpretasikan, yang ketiga mengevaluasikan, yang keempat memberi reaksi. Tantangan dalam menyimak. Perhatian yang terbagi ada gangguan, tidak mengindahkan pesan, penilaian yang terburu-buru, kurang pendengaran. Cara menjadi pendengar aktif seperti memiliki tujuan yang jelas dalam menyimak seperti motivasi. Yang kedua, menulis pertanyaan saat tidak mengerti dan penjelasan penutur. Yang ketiga, memperhatikan kata kunci yang diuturkan penutur sebagai penanda. Oke, pertemuan ketiga yaitu membahas tentang ringkasan, ikhtisar, dan resensi. Apa itu ringkasan? Ringkasan membedakan suatu bacaan dengan mengambil ikhtisarnya tanpa mengubah struktur wacana. Kalau ikhtisar membedakan suatu bacaan dengan mengambil ikhtisarnya tanpa terkaitan pada struktur wacana. Kalau resensi adalah karangan yang berisi penilaian terhadap suatu karya tulis. Tujuan ringkasan adalah membantu membaca, mengetahui isi buku, tabel, karangan panjang dalam waktu singkat. Langkah membuat ringkasan adalah membaca naskah asli, membaca gagasan utama, menyusun kembali gagasan utama dengan struktur yang benar, dan mempertahankan bahasa atau sudut pandang pengarangnya.
Tujuan ikhtisar. Tujuan ikhtisar membantu membaca, mengetahui isi buku tabel karangan panjang dalam waktu singkat. Langkah membuat ikhtisarnya yaitu ada 3. Yang ke-1 membaca naskah asli, yang kedua mencatat gagasan utama, yang ketiga menyusun kembali gagasan utama tanpa terkaitan pada struktur wacana. Namun gagasan asli pengarang harus dipertahankan. Bentuk ikhtisar. Bentuk ikhtisar adalah bagan, kerangka, dan kalimat. Pertemuan keempat membahas tentang diksi. Apa itu diksi? Diksi adalah hasil dari proses memilih kata tertentu untuk dipakai dalam kalimat, alinea, dan wacana. Pemilihan kata dapat dilakukan bila tersedia sejumlah kata yang artinya hampir sama atau bermiripan. Untuk memilih kata yang tepat, diperlukan analisis dan pertimbangan tertentu. Syarat-syarat pemilihan kata yaitu seperti konotasi dan denotasi, seperti sinoman, kata-kata yang mirip, kata-kata abstrak, atau kata-kata penghubung yang berpasangan, kata-kata umum dan kata-kata khusus. Denotasi, contohnya bunga Edelweiss hanya tumbuh di tempat tinggi. Kalau konotasi, contohnya jika bunga bank tinggi, orang enggan mengambil kredit di bank. Ada juga sinoman. Sinoman itu siapa pengubah peraturan yang memberikan pengusaha atau membebaskan BA mau masukan untuk jenis barang tertentu adalah perubah peraturan yang selama ini memberatkan pengusaha. Kata-kata yang mirip seperti karton dan kartun, dan juga korporasi dan koperasi, dan juga intervensi dan inferensi. Kata-kata abstrak itu seperti keadilan dan kebahagiaan, kebijakan dan kebijaksanaan. Ada juga gaya bahasa seperti majas. Cara penutur menyampaikan maksudnya dapat menimbulkan kesan tertentu bagi mitra tuturnya. Ada juga faktor yang mempengaruhi tampilan bahasa dalam berkomunikasi. 1. Cara dan media komunikasi. Lisan atau tulisan, langsung atau tidak langsung, media cetak atau elektronik. Yang kedua, bidang ilmu. Ada dua ya. Yang ke-1 filsafat, sastra, hukum. Kedua, kedokteran, agama, MIPA, dan lain-lain. Ketiga, situasi. Situasi itu ada 3 contoh. Yang ke-1 formal, yang kedua semi formal, yang ketiga non formal. Keempat, kelayakan ada 2 contoh seperti umur, jenis kelamin, tingkat keadilan status sosial. Yang kelima ada 3 contoh. Yang ke-1 membangkitkan emosi, yang kedua humor, yang ketiga informasi. Lanjut, idiom. Idiom adalah ungkapan bahasa artinya tidak secara langsung dapat dijabarkan dari unsur-unsurnya. Contoh, gulung tikar, adu domba, muka tembok. Dan juga ada ungkapan idiomatik. Idiomatik adalah pasangan kata yang selalu muncul bersama sebagai frasa. Contoh, pasangan serasi dalam bahasa bertemuan dengan dibacakan oleh bukan idiom.
melainkan ungkapan yang berperilaku seperti idiom, ungkapan idiomatik. Contoh, bukan ungkapan idiomatik. Polisi bertemu maling. Kalau ungkapan idiomatik yang sebenarnya, polisi bertemu dengan maling. Yang kedua, berita selengkapnya dibacakan Ramji. Yang ungkapan idiomatiknya, berita selengkapnya dibacakan oleh Ramji. Pertemuan kelima yaitu membahas tentang paragraf. Paragraf adalah suatu dasar tulisan yang lebih panjang dari kalimat, tetapi lebih pendek dari tulisan secara keseluruhan. Paragraf adalah sekelompok kalimat yang mengembangkan satu gagasan. Paragraf mengungkapi satu kalimat topik yang memuat gagasan dan diikuti oleh kalimat tambahan yang memperluas, memperjelas, menjelasi, atau menerangkan kalimat topik. Ada juga ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf: satu, gagasan utama tertuang dalam kalimat topik. Beberapa informasi tertuang dalam kalimat penjelasan kalimat pengembang. Bentuk visual paragraf ditandai oleh perenggangan baris antara kelompok kalimat atau penjorokan ke dalam baris pertama kelompok kalimat tersebut. Ada juga gagasan utama. Gagasan utama itu kalimat, topik, ataupun implementasik atau eksplisit. Topik kalimat atau kalimat topik. Kalimat topik ada dua, yaitu awal dan akhir. Manfaat kalimat topik: penulis mengontrol paragraf yang ditulisnya, pembaca mempermudah memahami isi bacaan. Ada juga ciri-ciri paragraf yang baik, yaitu kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Kesatuan seperti fokus pada gagasan utama, seperti gagasan sederhana, ataupun kepaduan seperti kata kunci, kata ganti, kata transisi, ataupun konjungsi. Sekian presentasi mind map yang telah saya buat. Dicukupkan. Mohon maaf bila banyak salah dan perkataan yang tidak sesuai. Dicukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.